Ya, untuk Jasdam saat ini membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat, pemuda-pemudi, keluarga besar tentara untuk melaksanakan pembinaan secara terpusat ya di Jasdam. Silakan datang ke Jasdam Jalan Poli 44 atas Jayapura. Itu silakan datang, lapor kepada piket, nanti akan didata. Nah, dengan catatan orang tersebut, anak tersebut adalah memiliki motivasi untuk berlatih. Jangan sampai terpaksa atau dipaksakan. Harus ikhlas untuk mau berlatih. Sehingga apabila mau dibina, itu akan mencapai hasil yang maksimal. Halo sahabat podcast Kodam 17 Cendrawasih dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami Letda CKE Ali Mustafa dari Pendam 17 Cendrawasih. Pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang cukup spesial yang akan menemani kita dalam perbincangan podcast kita pada hari ini. Kita sambut Mayor Infantri Gunawan Wibisono. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Keluarga juga sehat Pak? Sehat semua, alhamdulillah. Baik Bapak, mungkin dapat memperkenalkan terlebih dahulu kepada seluruh pemirsa podcast Kodam 17 Cendrawasih dimanapun berada. Terima kasih waktu yang diberikan dalam kesempatan podcast yang disiarkan atau disampaikan ke seluruh wilayah yang ada di Kodam 17 Cendrawasih mungkin. Perlu saya perkenalan diri saya. Nama Mayor Infantri Gunawan Wibisono, jabatan Kasih Ranef Jasdam 17 Cendrawasih. Alamat tinggal di Bujen 4 Kota Raja. Bujen 4 Kota Raja siap. Jasdam ini adalah merupakan satuan badan pelaksana Kodam 17 Cendrawasih yang berada langsung di bawah Pangdam. Kalau boleh kami tahu apa sebenarnya tugas pokok atau tugas pokok dari Jasdam itu sendiri? Baik, untuk tugas pokok Jasdam sendiri dalam membantu Kodam 17 Cendrawasih yaitu pertama secara umum membina dan meningkatkan fungsi jasmani militer, meliputi pembinaan sarana prasarana jasmani dan evaluasi, pembentukan, meningkatkan dan memelihara postur tubuh, mulai dari kesehatan jasmani dan ketahanan jasmani serta olahraga dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam. Itu secara umum tugas daripada Jasdam. Kalau yang kita ketahui Jasdam itu merupakan suatu badan laksana di mana seluruh kegiatan-kegiatan Kodam terkait dengan bidang jasmani itu akan dikontrol dan dipandu oleh satuan Jasdam sendiri ya guys. Betul. Ya. Kemudian salah satu tugas pokok Jasdam itu adalah membina fisik dari prajurit dan juga PNS yang berada pada jajaran satuan dari Kodam 17 Cendrawasih sendiri. Betul. Nah, kemudian apa saja tahapan pembinaan fisik tersebut yang dilakukan oleh Jasdam sendiri untuk menopang tugas pokok satuan Kodam 17 Cendrawasih khususnya mungkin di personil dan juga PNS-nya. Untuk tahapan-tahapan daripada pembinaan jasmani itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang berikutnya adalah tahap latihan, dan terakhir adalah tahap pemulihan. Nah, di sini tahap persiapan diantaranya adalah tujuan daripada latihan itu harus jelas, kapan waktunya, ya. Terus berikutnya adalah mungkin tempat sarana latihannya sudah siap. Selanjutnya adalah konsumsi, mungkin makanan atau minuman yang dikonsumsi, termasuk istirahatnya harus cukup. Itu adalah tahap persiapan. Selanjutnya adalah tahap latihan. Tahap latihan yaitu diawali dengan pemanasan, ya. Pemanasan dulu. Pemanasan. Setelah itu adalah gerakan inti dan pendinginan. Untuk tahap pemanasan itu diawali dengan
pengambilan tensi dulu ya. Masing-masing personil yang akan melaksanakan latihan harus melakukan tensi terlebih dahulu, atau mungkin kalau ada dokter adalah cek ya, cek tensi ke dokter. Cek tensi. Nah, kalau di JAS selain tidak ada dokter berarti kalau melaksanakan tensi. Apalagi cek dulu latihan ya. Setelah cek dulu latihan melaksanakan gerakan ya, mungkin gerakan Van der Ley cukup berdiri selama 10 kali, dan dalam gerakan 10 kali itu ada pengambilan tahan nafas selama 12 detik. 12 detik. Nah, apabila tidak pusing dalam waktu 12 detik tersebut, berarti sudah lanjut bisa mengikuti gerakan selanjutnya. Berarti dinyatakan siap untuk layak untuk mengikuti kegiatan jasmani begitu. Ya. Tapi kalau misalkan pemeriksaan tensi tinggi, kemudian denyut nadi tersebut tahan saat beberapa detik tadi, izin kasih 12 detik. Nah, itu misalkan merasakan pusing atau mungkin tensi tinggi, berarti tidak layak untuk dapat melanjutkan untuk kegiatan jasmani gitu. Bisa mengikuti tapi tidak boleh dipaksakan. Gitu. Kalau lainnya bisa maksimal, ya, dia cukup dengan intinya indur santai saja, kalau nggak terlalu dipaksa gitu. Jangan diporsir. Forsir ya. Karena kalau diporsir nanti berdampak pada kesehatannya, nggak bisa melanjutkan. Kemudian untuk terkait bidang jasmani sendiri, apa yang harus mungkin dipersiapkan untuk menjadi seorang prajurit TNI sendiri misalkan? Untuk menjadi prajurit, tahapan yang perlu dipersiapkan yaitu memang dominasi yang harus kita peroleh yaitu kesehatan sudah siap ya, kondisi kesehatan siap. Selanjutnya harus mengikuti latihan pembinaan jasmani, yaitu pembinaan jasmani itu harus betul-betul ada istilahnya motivasi bagi ya, mungkin kalau di sini calon prajurit atau mungkin organik, itu harus didorong oleh kemauan untuk berlatih melaksanakan pembinaan. Kalau itu tidak dibarengi dengan kemauan yang tinggi atau mungkin keinginan untuk meningkatkan fisik, itu hasil yang dicapai tidak maksimal. Ya. Gitu. Jadi intinya harus mengacu pada kemauan pribadi. Ya, betul. Terus kemudian lingkungan juga harus terdukung dengan mungkin keluarga yang mendukung, lingkungan rekan-rekan yang sealiran kan, gitu. Mungkin di para ini putra-putri, khususnya putra-putri Papua ini yang mau berencana untuk menjadi seorang prajurit, bisa menjadi acuan begitu untuk bisa bagaimana caranya kita memilih rekan yang sealiran kan begitu ya. Supaya saling mendukung dalam kegiatan untuk mencapai cita-cita menjadi seorang prajurit TNI. Gitu, Kasih ya. Terus kemudian mungkin Kasih bisa memberikan sedikit tips ya, bagaimana sih samapta kita agar bagus, terus kemudian kemampuan kita dalam lari meningkat, kekuatan serta kecepatan kita, terus kemudian untuk berat badan, bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan supaya bisa turun sesuai dengan standar ideal menjadi seorang prajurit TNI. Begitu kira-kira mungkin bisa memberikan tips sedikit pada pemirsa mungkin. Kasih. Baik, sedikit kami jelaskan untuk tip-tip untuk postur tubuh khususnya bagi yang berat badan yang mungkin masih overweight ya. Yang pertama yang bersangkutan harus memperhatikan pola makan. Pola makan itu harus betul-betul disiplin, khususnya makanan-makanan yang berlemak itu harus dihindari ya, khususnya makan gorengan, mungkin daging-daging yang berlemak itu dibuang ya. Harus istilahnya apalagi dibarengi dengan dingin dia beku gitu ya, jadi harus betul-betul disiplin ya, pertama itu. Kedua juga berikutnya dalam berolahraga itu harus rutin ya. Mungkin tip yang harus dilaksanakan itu harus materi basic adalah ketahanan saja. Ketahanan saja, contoh misalnya waktunya maksimal 3 menit atau 1 jam, itu hanya ketahanan saja. Mungkin jaraknya 4 km. Itu yang perlu ditarget dicapai. Berarti intinya kalau untuk berat badan berarti kita harus mengontrol untuk pola makan kita ya Kasih ya. Terus kemudian mungkin dengan kita mengontrol pola makan, kita tingkatkan pola latihan kita, seperti itu Kasih ya. Betul. Ya, jadi mungkin ada nggak itu yang seperti mungkin bagaimana kita untuk meningkatkan kecepatan kita, kekuatan kita, itu mungkin kita harus
harus interval atau mungkin ada teknik-teknik lain mungkin kasih? Jadi untuk apabila berat badan sudah normal, sudah kondisi ideal, baru kita masuk pada tahapan latihan untuk meningkatkan kemampuan jasmani tersebut. Yang pertama, yang bersangkutan apabila sudah sesuai dengan postur tubuh ideal, kita akan berikan materi pertama mungkin seperti ketahanan. Ya, hari pertama ketahanan, yaitu mungkin 30 menit ya sampai dengan 50 menit misalnya. Berikutnya kita lanjutkan dengan materi jogging street ya, dengan kelebaran latihan, medan latihan sekitar 400 meter. Itu dibuat materi jog street. Pertama jogging ringan, side sprint. Jogging ringan, side sprint. Nah, hari berikutnya kita laksanakan interval training. Nah, interval training tersebut kita akan bisa mengukur kemampuan yang bersangkutan dengan waktu dan jarak yang telah disiapkan tersebut. Jadi interval training itu sangat dominasi, sangat mudah sekali untuk meningkatkan kemampuan fisik. Iya. Terus kemudian untuk meningkatkan kemampuan dan juga kecepatan, kasih ada tidak waktu-waktu tertentu? Baik ya. Untuk meningkatkan kegiatan kemampuan fisik, waktu-waktu yang tepat memang antara pagi dan sore. Pagi dan sore. Kalau pagi itu ya dimulai pukul 06.00 dan maksimal sampai kan jam 9.00. Itu adalah waktu-waktu yang baik sekali untuk meningkatkan jasmani karena kan oksigennya masih murni. Masih murni ya. Jadi betul-betul sangat efektif sekali untuk meningkatkan kemampuan. Nah, yang sore berikutnya adalah sore hari itu dimulai pukul ya 15.30 sampai jam 17.30. Itu kenapa selang sore hari? Karena faktor cuaca. Nah, cuaca itu kalau panas hasilnya nggak maksimal dan bisa heat stroke gitu. Nah, kalau sore kan sudah agak dingin, itu efektif untuk meningkatkan atau melaksanakan latihan jasmani secara maksimal. Jadi kalau pagi itu untuk daya tahan, kalau sore itu untuk pembakaran ya. Pembakaran ya. Selain pembinaan fisik pada prajurit dan juga PNS di wilayah Kodam 17 Cendrawasih, ada tidak ini dari Jasdam sendiri melakukan pembinaan fisik terhadap masyarakat, mungkin terkhusus putra-putri Papua yang mungkin akan melaksanakan tes prajurit TNI, khususnya TNI AD mungkin sih? Untuk Jasdam sendiri dalam hal tersebut ya, untuk Jasdam saat ini membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat, pemuda-pemudi, keluarga besar tentara untuk melaksanakan pembinaan secara terpusat ya di Jasdam. Silakan datang ke Jasdam Jalan Poli 4 atas Jayapura. Itu silakan datang, lapor kepada piket, nanti akan didata. Nah, dengan catatan orang tersebut, anak tersebut adalah memiliki motivasi untuk berlatih. Jangan sampai terpaksa atau dipaksakan. Harus ikhlas untuk mau berlatih. Sehingga apabila mau dibina, itu akan mencapai hasil yang maksimal. Mungkin para putra-putri Papua, khususnya di wilayah Jayapura sendiri mungkin yang mau ingin bergabung di Jasdam Kodam 17 Cendrawasih bisa langsung bergabung ya guys ya. Langsung ke Jasdam saja, ke piketan, langsung melakukan pendaftaran di situ guys ya. Oke. Kemudian mungkin tips-tips bagaimana menjaga tubuh kita agar tetap prima ini kasih. Laksanakan tugas kita dan tanggung jawab kita sebagai seorang prajurit TNI kasih. Baik, kami sampaikan dalam menjaga kondisi tetap prima, diharapkan masing-masing prajurit ya itu bisa menjaga olahraga secara rutin ya, olahraga secara rutin dan teratur. Nah, contoh misalnya jogging ringan, jogging sedang itu teratur dilaksanakan tanpa ada paksaannya. Selanjutnya adalah pola makan yang bergizi. Ya, pola makan bergizi diantaranya sering makan buah-buahan, sayur-sayuran, daging atau yang tidak berlemak. Itu adalah membantu untuk meningkatkan ketahanan atau kebugaran badan kita tetap prima. Selanjutnya adalah pola istirahat yang cukup. Nah, kadang-kadang orang kan mengabaikan pola istirahat. Padahal istirahat cukup itulah diantaranya membantu untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita supaya tetap sehat. Ya minimal ya prajurit itu maksimal jam 11 sudah tidur. Ya. Berikutnya adalah tidak stres. Diharapkan kita prajurit jangan stres. Karena kalau stres itu berarti mengurangi kemampuan fisik. Akan kelelahan, otak kelelah berarti tidak bisa beraktivitas yang maksimal. Adalah
motivasi, memiliki motivasi untuk berolahraga, motivasi ingin berolahraga yang disukai. Jangan sampai berolahraga yang tidak sukai. Nah, kalau yang sukai pasti ada kemauan untuk selalu menjaga kesehatan atau menjaga kesehatan, kemauan jasmani tadi. Pesan atau kesan yang disampaikan terhadap para putra-putri Papua, khususnya bagaimana meningkatkan kualitas diri, termasuk kesehatan jasmani juga untuk menopang menjadi seorang prajurit TNI. Terima kasih. Ya, perlu saya sampaikan di sini, khususnya bagi putra-putri Papua, putra-putri daerah Papua yang saat ini sedang sekolah atau selesai sekolah, mungkin yang bercita menjadi TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, perlu adanya pembinaan secara terpusat, mulai di tingkat Koramil, tingkat Kodim, Korem atau Kodam. Mendukung, memajukan kualitas SDM yang baik juga kan gitu kasih ya, dari masing-masing daerah. Betul. 17 Cendrawasih dimanapun berada, tadi kami sudah berbincang banyak terkait tugas pokok daripada Jasdam sendiri, bangun semangat daripada putra-putri khususnya di wilayah Papua sendiri untuk berminat untuk mendaftar dan juga membina kemampuan fisik para putra-putri Papua untuk melaksanakan tes TNI di wilayah Papua, khususnya TNI AD. Ucapkan banyak terima kasih kepada Mayor Infanteri Gunawan Wibisono dari Satuan Jasdam 17 Cendrawasih yang sudah hadir. Terima kasih. Ya. Saya Letda CKE Eli Mustafa dari Satuan Pindam 17 Cendrawasih pamit undur diri. Sampai berjumpa pada kesempatan podcast selanjutnya.